sengaja nabrak Pak Satpam. Pak Satpam rupanya baru keluar dari kamar mandi, Wak. Nah, nengok Ine yang lari ngos-ngosan, wajahnya pucat gitu, nanya lah Pak Satpam, Bu Ine kenapa? Kok lari-lari kayak gitu? Kenapa, Bu? Ada maling nggak gitu? Saking shocknya waktu itu, Wak, Ine tuh masih nggak bisa. Dia gitu, dia nggak bisa ngejelasin apapun. Akhirnya situ Satpam pun ngajak Ine untuk ke ruangannya Pak Tris, tukang kebun sekolah tuh loh, Wak, yang juga megang kunci-kunci semua ruangan di sekolah tuh, Wak. Kebetulan waktu itu lagi ada istrinya Pak Tris, Wak. Ine udah lagi ngos-ngosan itu, istrinya sigap lah, langsung dirangkulnya Ine, berusaha untuk menenangkan Ine. Mbak, kenapa? Masih kayak gitu juga Ine, Wak. Nah, karena di situ Ine nih masih kelihatan panik kali, dia juga waktu ditanya kenapa dia nggak bisa jawab, dia nggak bisa diajak ngomong sama sekali, Wak. Akhirnya Pak Tris, si tukang kebun ini, ngubungin lah suaminya Ine. Dia bilang, halo Pak, ini kami nggak sengaja ketemu Bu Ine di sekolah. Bu Ine kelihatan pucat kali Pak, terus ketakutan, tapi saya nggak tahu kenapa. Soalnya Bu Ine diam aja, ditanya kayak gini, dia masih linglung Pak. Tolong Bapak segera datang ke sini Pak ya, kami takut Bu Ine kenapa-napa, kata Pak Tris kayak gitu. Nah, dengar laporan itu suaminya juga ikutan panik lah kan. Dia izin lah itu untuk pulang kerja lebih awal dan menjemput Ine yang masih berada di sekolah. Lalu udah dijemput sama suaminya, baru suaminya bawa dia balik ke rumah nih, Wak. Sesampainya di rumah, barulah Ine kayak ngerasa lebih tenang kayak gitu. Ditanya kenapa yang gitu. Dia masih shock gitu mungkin kan, Wak. Nah, udah nih waktu balik udah agak lebih tenang lah ini Ine. Barulah di situ Ine menceritakan semua kejadian menyeramkan yang dia alami ke suaminya. Mulai dari Bu Endang yang tiba-tiba datang ke rumah, Bu Endang nitip mobil di garasi, mereka berdua datang ke sekolah dengan boncengan motor, ruangan capsek yang ternyata tidak terkunci, keanehan sikapnya Bu Endang pas masuk ke ruangan capsek, sampai ke momen, aduh merinding, momen ketika Ine sadar kalau Bu Endang sebenarnya udah meninggal. Ine bilang sama suaminya, pantas yang selama di ruangan tadi Mama tuh kelihatan seneng kali. Mama sampai megangin semua barang, matanya berkaca-kaca loh, yang macam mau nangis. Mungkin Mama nih lagi kangen sama semua yang ada di ruangan itu kali ya. Kan Mama udah gak kerja di sana. Mama gitu nangis lah di situ Ine, Wak. Nah, waktu dengar semua ceritanya Ine, Wak, suaminya nggak percaya. Suaminya tahu betul kalau istrinya ini memang masih terpuruk kali sama kematiannya Bu Endang. Jadi di situ suaminya mikir, ini mungkin istri aku lagi kangen kali nih sama Bu Endang, makanya dia berhalusinasi lagi ketemu sama ngobrol sama Bu Endang ya kan. Mungkin itu juga yang ada di pikiran kalian, Wak. Kami pun juga mikir hal yang sama. Ini kayaknya lagi halu nih siapa sih Ine. Tapi ya di sini, Wak, suaminya nggak diam di situ aja. Pas suaminya ngecek kondisi rumah mereka, disitulah suaminya menemukan ada banyak sekali bukti-bukti yang sepertinya sinkron dengan ceritanya Ine. Hal ini menunjukkan kalau Ine ini lagi nggak bohong, dia lagi nggak berhalusinasi, Wak. Bukti apa itu kita jelasin satu-satu ya. Ini kita masuk ke POV suaminya nih, Wak ya. Jadi ceritanya di hari itu sekitar jam 7, Ine nih sempat ngechat suaminya, Wak. Dia bilang kalau dia mau berangkat ke lokasi